Selamat berjumpa lagi dengan Laboratorium Biologi SMA Pangudiluhur Sinlui 9 Sedayu. Kali ini saya, Pak Markus, akan mendemonstrasikan sekaligus melaksanakan percobaan yang masih berkaitan dengan metabolisme, yaitu anabolisme, reaksi penyusunan senyawa di dalam tubuh, dan kali ini adalah percobaan Ingenhousz. Dalam percobaan Ingenhousz ini tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa pada fotosintesis menghasilkan oksigen. Dan kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis. Kali ini akan saya amati dengan menggunakan dua parameter, dua indikator praktek, yaitu yang pertama adalah banyaknya gelembung yang terjadi, dan yang kedua adalah lamanya bara api menyala. Alat-alatnya, yang pertama adalah gelas beker ukuran 1 liter. Ini bisa juga digunakan yang ukuran lebih kecil. Yang kedua adalah corong kimia. Yang ketiga adalah tabung reaksi. Nah, untuk penyusunan alat nanti seperti ini ya. Kalian bisa melihat saya menggunakan daun tanaman kayu putih. Dalam percobaan yang umum selalu menggunakan Hydrilla verticillata. Kali ini karena saya menggunakan bahan seadanya, maka saya mencari daun yang ada di sekitar sekolah. Kebetulan yang cukup banyak melimpah adalah daun kayu putih. Apakah bisa menggunakan daun lainnya? Bisa, asal ada kloroplasnya, asal daun itu berwarna hijau. Corong dipasang terbalik seperti ini, tujuannya untuk menangkap gas yang keluar dari reaksi fotosintesis, dipasang terbalik seperti ini. Kemudian tabung reaksi dipasang terbalik seperti ini ya, sehingga di atas terdapat ruang hampa ya. Ini ada ruang hampa, sehingga kalau terjadi penambahan gas seperti kalian amati ini, ada gelembung-gelembung, nanti gas itu mendesak ke bawah dan gas yang dihasilkan terperangkap di dalam ruang hampa. Gas apa yang ada di sana akan kita uji dengan nyala bara api. Kemudian alat yang berikutnya adalah termometer. Kita akan mengukur berapa suhu yang terjadi ketika percobaan ini dengan menggunakan air panas dan juga menggunakan air es ya. Pada kali ini kita akan mencoba beberapa perlakuan, yaitu pada suasana netral, pada suasana suhu panas, pada suasana suhu dingin, dan kita beri satu zat kimia yaitu NaHCO3, natrium bikarbonat. Baik, untuk bahannya sekalian kalian sudah tahu. Yang pertama kita cari klorofil, karena kalian tahu bahwa fotosintesis terjadi di dalam klorofil. Klorofil bisa menggunakan Hydrilla verticillata, tanaman air, bisa juga menggunakan daun-daun lain yang berwarna hijau. Cuma tolong diusahakan supaya efektif, cari daun yang tipis atau kecil-kecil ya, supaya kalau terlalu tebal nanti terhambat oleh lapisan lilin fotosintesisnya. Kemudian bahan lainnya adalah air hangat, air panas, dan air es.
Selanjutnya saya akan menyusun rangkaian percobaan, dan sambil saya menyusun rangkaian percobaan silahkan kalian baca LKPD yang sudah saya kirimkan. Baik, seperti tadi saya uraikan, mungkin ada kebingungan bagaimana cara membuat ruang hampa di tabung reaksi ini. Caranya adalah begini, setelah ini diisi kira-kira 1 leher corong ya, jangan kurang. Kalau kurang nanti airnya turun sehingga tidak terbentuk ruang hampa. Ya kira-kira 1 leher. Kemudian ini kita isi dengan air sampai penuh. Ya, diisi sampai penuh. Kemudian kita tutup dengan jari dan kita balikkan. Kemudian kita masukkan. Nah, ini sudah terbentuk ruang hampa. Kemudian untuk perlakuan lain juga sama. Kita bentuk ruang hampa, tetapi setelah perlakuan kita masukkan. Baik, yang pertama ini perlakuan normal. Ini perlakuan normal. Kita akan mengamati ini menunggu selama 10 menit. Saya akan membantu mengamati di sini. Yang pertama sudah. Kemudian yang kedua, kita akan menaruh ini dengan NaHCO3. Ini adalah natrium bikarbonat, sumbernya ini ya. Ini sumbernya natrium bikarbonat. Kita taruh pada airnya, apakah NaHCO3 ini menambah kecepatan reaksi atau menghambat. Nah, kita taburkan di air. Tadi 5 gram ya. Kemudian kita tutup, kita buat ruang hampa di atasnya, kita tutup. Sudah terbentuk ruang hampa. Ini sudah jadi percobaan kedua. Tampak gelembungnya lebih cepat ya, hanya sepintas saja. Kemudian kita lihat, kita lakukan percobaan yang menggunakan air panas. Ini air panas yang sudah beberapa saat kita panaskan. Kita taruh di daun ini. Kita akan melihat bagaimana kerja klorofil ketika klorofil ini dipanaskan. Ya, dipanaskan, kita bisa mengetes dengan menggunakan termometer berapa suhunya. Kita buat ruang hampa lagi sama dengan yang lain-lain. Di sini menunjuk pada angka 40 derajat ya. Di sini pada angka 40 derajat. Kita taruh di sini. Dan yang berikut adalah percobaan bagaimana kerja reaksi fotosintesis pada suasana dingin. Saya menggunakan air es di sini. Nanti kita akan ukur berapa suhunya. Kita akan mencoba melihat kecepatan reaksi fotosintesis ketika dalam suasana dingin. Ini cukup besar es batunya. Sama juga kita buat ruang hampa. Nah, perangkat percobaan sudah selesai dan kita akan mengamati selama 10 menit. Kita akan mencatat bagaimana kecepatan reaksi dari keempat percobaan ini.
Karena waktunya 10 menit, silahkan kalian sambil menunggu, kalian bisa melakukan pendalaman terhadap LKPD yang saya bagikan, terutama pada bagian pertanyaan untuk diskusi. Baik, setelah kita tunggu selama 10 menit, tolong bisa kamera ditunjukkan. Ini loh yang dimaksud dengan gelembung air. Gelembung air itu tersimpan di daerah hampa udara. Tapi kalau diamati di sekitar daun ini juga ada gelembung-gelembung air yang belum naik. Nah, ketiga perlakuan bisa diamati. Kalau yang ini adalah kontrol. Ini tadi diperlakukan di bawah sinar matahari langsung. Tampak gelembungnya cukup banyak. Kemudian ini yang mendapatkan penambahan HCO3. Yang ini ya, mengingatkan lagi gelembung-gelembung airnya sudah naik ya, naik ke atas, masih tampak ya. Kemudian ini yang dipanaskan, sangat sulit mencari gelembung airnya. Gelembung air menempel-nempel juga ada di tabung ini. Dan ini yang didinginkan pada suhu tadi 5 derajat ya. Baik, kita akan menguji. Tadi selama pengamatan saya sudah mencoba untuk mencatat jumlah gelembung air secara kualitatif. Gelembung air dapat diurutkan. Yang dari 4 perlakuan, positif 4 ada di perlakuan dengan normal ditambah NaHCO3 yang ini. Kemudian urutan kedua plus 3 ini ada di kontrol yang tadi diberlakukan di bawah sinar matahari langsung. Perlakuan ketiga, jumlah gelembung air bisa ditulis di tabel plus 2. Ini ada di perlakuan dengan suhu rendah ya, dengan suhu rendah. Tadi kita menggunakan air es dengan suhu 5 derajat. Kemudian yang sangat sedikit gelembung air ditemukan pada perlakuan dengan suhu tinggi, tadi dengan air panas. Sekali lagi, data yang kita himpun tadi berturut-turut. Gelembung yang paling banyak ada perlakuan normal ditambah NaHCO3. Yang kedua dengan perlakuan normal di bawah sinar matahari langsung. Yang ketiga perlakuan didinginkan, dan yang keempat perlakuan dipanaskan. Sekarang kita akan menguji apakah jumlah gelembung identik dengan lamanya bara api yang menyala. Kita akan menguji tes bara api. Kita gunakan lampu Bunsen ini, lampu spiritus ini. Nah, kita menggunakan lidi yang sama supaya mengurangi kesalahan yang tidak perlu. Besarnya bara api supaya kira-kira sama. Nanti kita ambil tabung reaksi ini dan langsung tangan kita jempol kita gunakan untuk menutup tabung. Dan setelah itu bara api kita masukkan. Baik, kita mulai dari perlakuan normal. Nyalanya ada berapa lama bara api ini menyala. Jadi ini diambil perlahan, langsung tangan kita tutupkan. Kita bisa hitung. Di depan saya ada jam dinding. Kedalamannya harusnya kira-kira sama ya, kedalamannya harusnya kira-kira sama. Ini masih ada bara.
Masih ada bara. Baik, sudah mati 22 detik. Ini 22 detik sesuai dengan jam dinding yang ada di depan saya. Saya lanjutkan dengan yang perlakuan normal dengan NaHCO3. Perlakuan kedua. Kita ambil dan jempol kita gunakan untuk menutup. Sama, kita lihat sampai berapa detik nyala bara api ini bertahan. Kedalaman lidi diusahakan sama untuk mengurangi kesalahan yang tidak perlu ya, supaya nanti hasilnya bisa valid. Sampai berakhir benar-benar mati. Mungkin tidak begitu jelas dari situ. 24 detik 24 detik sesuai dengan jam dinding yang ada di depan saya. Berikutnya saya akan menguji yang dipanaskan. Kita lihat, ini yang dengan air panas. Sangat sedikit, sebentar. Tadi di jam dinding hanya menunjuk sekitar 7 detik. Dan ini yang dengan air dingin. Dengan air dingin kita lihat. Ya, cukup lama dia. Baik, sudah padam. Detikannya menunjuk pada angka 14 detik. Nah, dari yang sudah kita lakukan, saya ulangi lagi. Tadi yang di air biasa, perlakuan biasa, penambahan NaCO3 ternyata menyebabkan gelembung paling banyak dan juga bara api paling lama. Diikuti dengan yang kedua adalah perlakuan di bawah cahaya matahari langsung, kontrol. Kemudian yang ketiga adalah air dingin dan yang keempat air panas. Kita ke pertanyaan diskusi. Pertanyaan diskusi yang ada di LKPD kalian bisa dilihat di situ. Bagian manakah yang dihasilkan gelembung udara dari perangkat yang kalian amati paling banyak? Jawabannya tadi adalah yang dengan penambahan NaHCO3. Kenapa demikian? NaHCO3 dilarutkan ke dalam air nanti akan menjadi NaOH dan CO2. Kalian ingat, untuk proses fotosintesis dipengaruhi oleh bahan substrat. Yang pertama adalah cahaya matahari dan yang kedua adalah CO2. Penambahan NaHCO3 ini akan memperbanyak kandungan CO2 di dalam air. Itulah kenapa sehingga perlakuan dengan penambahan NaHCO3 ini memberikan gelembung dan nyala bara api paling baik. Kemudian pertanyaan kedua, yang berturut-turut kedua, ketiga, dan 4 tadi sudah tahu ya. Kenapa yang dikontrol di bawah sinar matahari langsung lebih baik dari yang didinginkan atau dipanaskan?
Kalian tahu bahwa fotosintesis terjadi di dalam klorofil, dan klorofil bekerja sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Di bawah suhu yang di bawah normal, aktivitas fotosintesis itu akan melambat. Sehingga kalian bisa memahami kenapa tanaman-tanaman di daerah dingin, misalnya di puncak-puncak gunung atau di daerah kutub, proses fotosintesis tidak secepat di daerah tropis. Kemudian di daerah panas, di sini tadi menggunakan air panas, proses fotosintesis juga ternyata melambat. Itulah kenapa kalian tidak bisa menemukan tanaman yang rimbun di daerah-daerah panas, semisal di gurun pasir. Ya, tentunya ada banyak faktor lain, tetapi ternyata suhu juga berpengaruh terhadap kecepatan fotosintesis. Nah, pertanyaan LKPD yang kedua, faktor-faktor apakah di dalam percobaan ini yang kita amati? Ya, faktor yang pertama adalah apa tadi? Kadar CO2. Kadar CO2 yang ada di sekitar klorofil ternyata mempengaruhi kecepatan fotosintesis. Yang kedua adalah cahaya matahari. Jelas ya, cahaya matahari. Bisa kalian kembangkan percobaan ini misalnya dengan membandingkan fotosintesis antara daerah gelap dengan daerah cahaya langsung. Ini nanti akan memberikan perbedaan kecepatan fotosintesis yang signifikan. Tapi silahkan dicoba sendiri. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi kecepatan fotosintesis adalah apa? Ya, suhu. Ya, suhu. Ternyata dengan menaikkan atau menurunkan suhu ini bisa mempengaruhi kecepatan fotosintesis. Ada beberapa faktor lain, kalian bisa mempelajarinya sendiri di buku. Misalnya saja, seandainya percobaan ini kita menggunakan zat kimia, misalnya bagaimana kecepatan fotosintesis kalau dalam suasana asam atau suasana basah. Bisa juga dengan menambah kadar oksigen, misalnya di dalam perangkat percobaan ini kita tambahkan gelembung oksigen dari luar, apakah berpengaruh atau tidak terhadap kecepatan fotosintesis. Baik, pertanyaan yang berikutnya dari LKPD kalian adalah apakah gelembung gas apakah yang keluar dari fotosintesis? Nah, untuk menjawab ini tadi kita melakukannya dengan uji bara api. Semakin banyak gelembung, ternyata semakin lama nyala bara api. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa gas yang dihasilkan adalah gas oksigen. Kalian sudah tahu bahwa gas oksigen melangsungkan pembakaran. Kita membuktikan apakah itu gas oksigen, kita lakukan dengan tes nyala bara api. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita menggunakan tumbuhan hijau untuk percobaan ini? Baik, pertanyaannya benar, jawabannya benar bahwa hanya di dalam tumbuhan hijaulah berlangsung proses fotosintesis. Untuk menguji apakah benar, kalian bisa menggunakan jamur, bisa menggunakan berbagai macam ganggang yang mempunyai pigmen-pigmen selain klorofil. Pigmen dominan misalnya pada ganggang merah, ganggang biru, ganggang merah, ganggang keemasan ya, ganggang coklat dan ganggang hijau. Kalian bisa mengganti ini dengan berbagai macam tanaman ganggang yang menunjukkan banyak sedikitnya kandungan klorofil, dan nanti kalian bisa menguji percobaan itu dengan cara yang sama. Dan yang terakhir, bagaimana persamaan reaksi fotosintesis? Silakan dibaca di buku-buku ya. Nanti silakan diperdalam. Reaksi fotosintesis adalah CO2 ditambah H2O dengan bantuan sinar matahari akan menghasilkan CnH2ON ya.
CN H2NON ya. Nanti silahkan dicari di buku-buku sumber. Demikian percobaan Ingenhousz yang hari ini kita coba untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Pada percobaan lain bisa saja kita mencoba zat apakah yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Kalau dari reaksi tadi sudah jelas ya. Jadi hasil fotosintesis adalah CnH2nOn. Ini kita bisa mencoba dengan percobaan SAK, tentu di kesempatan yang lain. Terima kasih untuk kalian atas perhatiannya. Silahkan pertanyaan pengembangan di LKPD dijawab. Salam sehat, tetap semangat, sukses untuk kalian, berkah dalam.